Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Gibran minta maaf begitu ya. Soal ibu hamil perlu asam sulfat, cegah stunting katanya begitu ya. Jadi pengucapan Gibran akhirnya salah mereka. Ya inilah kalau akhirnya ya si bocil menjadi cawapres di situ begitu kan ya, bagaimana ya tim mereka kreatif mereka begitu kan, tim kreatif mereka kok seolah-olah tidak di briefing terlebih dahulu mereka begitu kan ya. Jadi asam sulfat itu bagaimana? Apakah anaknya menjadi hook di situ begitu kan ya, atau menjadi robot di situ begitu? Saya tidak paham begitu, dan untunglah ya si Gibran ya dengan cepatnya dia mengklarifikasi di situ begitu tanpa ada pembenaran, dan bahkan dia mengatakan ya silahkan di cross check begitu, dan mereka minta maaf begitu. Akhirnya mulai mengakui bagaimana kemampuan si ya Gibran hari ini begitu kan. Sudah jelas mereka begitu ya. Atau jangan-jangan ini takut debat ya, sudah kelihatan mereka kemampuan si Gibran. Bagaimana kalau di panggung ucapannya salah di situ begitu kan. Maka ini akan menjadi ya tawaan bagi bangsa kita begitu kan. Apalagi rakyat Indonesia itu sendiri begitu. Ya dimaafin, untung gak ngomong asam urat atau asam lambung lah. Kirain asam sulfat untuk pegawai KPK katanya. Minta maaf atas kebodohannya ya. Bahkan di satu sisi mengatakan begitu ya. Kalau ibu hamil dikasih seperti itu gimana ya? Bisa anaknya menjadi robot di situ begitu. Kamu nggak salah Gibran, Pak Jokowi yang salah karena lambat mengeluarkan peraturan presiden tentang perubahan nama asam folat menjadi asam sulfat. Ini gimana begitu kan? Sangat-sangat disayangkan sekali begitu. Dan pada akhirnya masyarakat Indonesia kan sudah paham bagaimana wawasan seorang Gibran di situ begitu. Seharusnya tim Prabowo itu harus ada dari ya kedokteran juga, biar mereka ada yang membriefing begitu ke mereka begitu kepada si Gibran begitu kan ya. Jadi ya seperti Prabowo Gibran ya dijawab vote estate, ditanya vote estate, ditanya korupsi, malah nanti ya biar tidak menjawab aspal mereka begitu, biar nyambung lah mereka begitu kan. Gimana ini begitu kan? Ya masa menjadi calon presiden harus seperti itu begitu kan? Apalagi wakil presiden begitu ya. Bahkan Badam, bagaimana ini ya Segris PSI, bagaimana PAN, bagaimana Golkar ya katanya begitu. Dalam mati-matian membranding supaya Gibran terlihat pinter dan menuduh paslon lain nggak mau debat. Tetap akan susah angkatnya karena kemampuan memang di bawah rata-rata cawapres manapun di dunia katanya begitu ya. Dianggap seperti itu begitu. Maka masyarakat kan sudah paham bahwa apa yang dilakukan Gibran hari ini benar-benar wawasannya masih kurang di situ begitu ya. Pengalamannya ya hanya itu begitu kan. Masa ya diwawancari oleh netizen sambil ya jalan-jalan mereka. Kenapa tidak berdiri terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para netizen begitu, bilangnya ya di cross check, mohon maaf, di cross check, mohon maaf. Apakah seperti itu begitu sebagai calon presiden begitu? Seolah-olah kabur dari tanggung jawab begitu. Tak salah dengan memek wajah itu imut selama ini yang menggunakan AI ya karena rupanya representasi kecerdasan dia yang ternyata buatan tim di belakang mereka katanya. Dimaafin ya tapi rakyat jadi makin tahu Gibran itu nggak pinter, pendidikannya cuma setara SMA. Itu bahaya bagi bangsa ini. Kok orang bodoh dijadikan cawapres ya, bisa hancur negara ini. Wah ini komentar-komentar ngeri banget begitu kan. Jadi begini ya, namanya demokrasi itu siapapun boleh menjadi capres cawapres begitu kan. Yang penting ya syarat utama di situ, mau bodoh kayak mau apa kayak begitu kan ya. Yang penting syarat utamanya adalah memang benar-benar warga Indonesia begitu. Semua orang itu punya kompetisi di situ, yaitu berbicara terkait dengan edukasi kita kepada siapapun. Tapi berbicara hati nurani mau dukung atau tidak, ya silahkan bagi bangsa kita begitu menilai bagaimana gagasan Gibran, bukan soal pinter atau bodoh calon presiden begitu kan. Tapi pada hakikatnya nampak bagaimana pilihan-pilihan itu sendiri begitu kan ya. Itu yang paling penting sekali kepada bangsa kita begitu. Ini beritanya ya, Gibran minta maaf sebut ibu hamil perlu asam sulfat, cegah stunting katanya begitu. Ini agak menarik memang begitu kan. Bahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka meminta maaf karena salah sebut ibu hamil perlu asam sulfat untuk mencegah stunting tersebut begitu kan.
Gibran mengaku baru tahu kalau pernyataan keliru. Dia pun mengkoreksi pernyataan setelah diberitahu zat yang sebenarnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Mohon ya dikoreksi ya, asam folat. Sorry, maaf ya, mohon dikoreksi, kata Gibran saat ditemui usai ya bermain badminton dengan Taufik Hidayat DGBK ya. Sudah kelihatan memang wawasan Gibran bagaimana begitu kan. Seharusnya kan di briefing terlebih dahulu bagaimana begitu kan ya, apa yang diucapkan kepada publik di situ begitu kan. Mungkin tim kreatifnya kurang di situ membriefing ya dari seorang Gibran begitu. Dan pada hakikatnya ini menjadi blunder kepada Gibran. Bahkan di satu sisi ya masyarakat banyak antusias yang mengkritik habis-habisan kepada Gibran di situ. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo tidak khawatir salah penyebutan itu yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Ia justru berterima kasih sudah dikoreksi. Gibran juga menjelaskan tentang pemberian susu ya OHT yang dikritik netizen. Dia menjelaskan bantuan susu itu hanya untuk anak di atas usia 2 tahun. Tetap fokus ke ASI ya, PASI ya juga ya itu juga 2 tahun ke bawah. Dan otomatis kan ASI, ujar dia ya. Sebelumnya Prabowo Gibran juga selalu membagi-bagikan susu saat menyapa masyarakat kegiatan ya, itu bagian dari program mereka yang mengentaskan stunting tersebut ya. Sudah lihat di situ begitu bagaimana dengan realitas kemampuan ya, atau jangan-jangan ini sudah ketahuan takut debat begitu, pada akhirnya muncul narasi-narasi orang, wah ini gimana si Gibran begitu kan ya, kok orang ya dikasih dengan dengan asam sulfat seperti itu begitu kan. Dan ini sudah diklarifikasi dan minta maaf bahwa apa yang dilakukan ya Gibran benar salah menyebutkan. Bahkan sebelum Prabowo dan Gibran selalu bagi-bagi ya susu ya, dalam setiap pembagian susu Gibran menyebutkan ibu hamil harus memperhatikan asupan gizi. Dia menekankan pada 2 zat yaitu yodium dan asam sulfat. Asam sulfat dikenal sebagai zat kimia yang bersifat ya korosif dan bukan dipakai untuk tubuh manusia. Ya, paparan langsung ya pada kulit, mata, saluran pernapasan dan saluran pencernaan ya bisa langsung mengiritasi jaringan tubuh. Sementara untuk ibu hamil yang dianjurkan adalah asam folat karena bermanfaat untuk membentukkan sistem saraf janin, palesentera dan pencegahan anemia, penguatan kandungan hingga menurunkan resiko preeklamsia. Itu sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang kemudian diucapkan Gibran ya benar-benar salah ya. Dan sekarang untunglah minta maaf dan mengklarifikasi secara cepat mungkin begitu kan. Dan klarifikasinya ya agak kurang gimana begitu kan ya. Silahkan dikoreksi sambil berjalan ya. Seharusnya kan bagaimana kepercayaan kepada masyarakat ya harus meluangkan waktu sejenak bersama wartawan, bersama media di situ begitu kan. Kalau seperti ini kan gimana begitu, agak kacau sih sebenarnya. Ya memang masyarakat sudah tahu bahwa bagaimana wawasan Gibran hari ini. Tentunya kan seperti itu begitu, melihat dengan sebuah realitas yang ada selama ini dengan salah menyebut asam folat di situ, sehingga ini menjadi trending dunia begitu kan. Sudah kelihatan wawasan ya yang punya wawasan atau tidak di situ. Ya pada intinya masyarakat yang akan menilai begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.